Menika sampun dumugi edicara inti inggih menika tausiah saking Ustaz Profesor Dr. Hewan Haji Ahmad Yuryanto MPhD dumateng Ustaz Profesor Dr. Hewan Haji Ahmad Yuryanto MPhD kula sumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan sahbihi hamdan amin. Hamdan do'afi ni'amahu wa yu'afi nasidah. Ya Rabbana alhamdulillah wa yu'afi bisalari wa salari wa asin bismillah. Namahu wa hamdihi wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ta'ala fi Qur'anil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasna al-kitaba alladhi istafayna min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adniyah kulluha yu'arawha fiha asabiru min rabbiha wa lirasulihi fiha harir wa qawlul fadli kahiyati al-naba'an al-nazal inna rabbana la'afurun shakur walladhi akhlalana jalan muhammadin min fadlihi la yawasuna fiha nasabtu wa la yawasuna fiha nubur sallallahu alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi. Yang kedua, Bapak Ketua Takmir Masjid serta pengurus rahimahullah dan tentunya Sohibul Baik Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin serta pengurus dan masjid lain yang tahu di hari ini yang juga sangat saya hormati, oleh ulama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya sebut satu persatu, Bapak Ibu semua jamaah pengajian malam Minggu Paingan di masjid Mira yang sudah saya hormati. Alhamdulillah, Alhamdulillah saya bisa sholat di sini ataupun lewat kajian Robi saya namakan dan jadi Pak Bambang CS yang disebut saya karena rumah saya jauh ujung utara sampai ujung selatan. Saya tinggal di Jalan Palawan ini mau menjadi ke utara kilometer 7 dan itu daerah pasar. Jadi alhamdulillah saat cikiwil di sampai sini saat jumlah tapi insya Allah Pak Bapak kan ternyata supir dan maupun kan sehingga tadi cepat diikuti alhamdulillah. Baik, nama saya Agung, sudah dikenalkan. Saya guru besar di Gajah. Kebetulan S1 saya mengajar di FKUGM, S2 di Fakultas Sarjana Gajah program master. Saya mengajar di program doktor Fakultas Sarjana Gajah. Kebetulan saya sekjen Masjid Kampus UGM. Kebetulan saya komisi ahli Bukti Pertanian Republik Indonesia. Kebetulan saya asesor PT. Kebetulan juga saya dosen di Australia di Jepang. Kebetulan saya masuk rumah praktik aparat kota untuk anak-anak di daerah saya. Itu kebetulan. Dan kebetulan saya bisa ketemu Pak Suharto sehingga nanti Bapak Ibu sekalian yang
luar biasa. Baik. Sebenarnya saya bingung kalau materinya adalah menjelang Ramadan. Karena biasa kan. Nanti kan di sini bukunya wajib, di PBB itu harus, ya kosong, caul dan sebagainya. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah keluar kepala ini. Jadi, tapi lebih baik saya akan melihat sebenarnya perjalanan manusia itu mana dan kenapa harus ada puasa. Saya kira ini mungkin bisa kita lihat. Izinnya begini, nanti jadi gini, hidup itu ada Islam itu mengajarkan hidup itu one way traffic, jadi satu arah. Nah kita sebagai umatnya Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Nanti yang penting kan di surah Al-Hijr ayat 5. Ini yang pendek tapi langsung. Allah bilang kepada syaitan itu, "Innal muttaqina fi jannatin ma'un." Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Jadi sesungguhnya orang bertakwa, puasa itu kan tujuannya supaya bertakwa. Sehingga orang bertakwa itu dijamin masuk surga. Sehingga Ramadan itu adalah satu cara supaya dalam bahasa asuransi ini insulin dan insulin menjamin dan memastikan kita tetap menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini nanti dibeda menjadi ahli Imran 102 yang sering dibaca oleh Fatih Jumat. Ya ibadah sina amanu itakuloha haqqa wala amutuna illa wa antum muslimun. Ini ngomong apa iman bertakwalah sesungguhnya, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Jadi Ramadan itu tujuannya supaya kita menjadi orang yang takwa sebenarnya. Orang takwa sebenarnya itu orang yang prioritasnya akhirat. Surat Al-Qasas, maka kita pakai Al-Qasas 77. Lalu At-Taubah ayat 40. Kemudian kita pakai Al-Fatih 32, 33, 34, 35, 36. Nanti disempurnakan menjadi ahli Imran 115. Nanti pokoknya ibu kalau yang bapak yang nanti ngaji sama saya nggak usah nyari ayatnya, sempurna-purna. Nah, tulis saja sampai di rumah nanti Pak Ustaz tadi aslinya salah, bukan ayat itu. Nek open gitu. Karena biasanya kalau open itu soal mungkin kita sepakat ya, pelan-pelan. Jadi satu, ada 4 step kita sepakati. Yang pertama, kita pakai paling kanan di bawah yaitu di dalam rahim. Di dalam rahim itu Al-Mu'minun 12-14 yang dimulai dengan bahwa lapat kolak nal insana suratin mindir. Manusia itu diciptakan dari suratin mindir, sesuatu yang tidak bermakna. Nah itu dalam bahasa Al-Mu'minun jadi nutfah. Nah, nutfah ada di sini. Harus Anda perhatikan. Nanti di yang pertama ini bahwa ibu kan tidak pernah merasa sakit, tapi ngandung merasa sakit kalau hamil. Tapi waktu jadi janinnya belum merasa sakit, itulah kedoiman yang pertama. Doa itu ada di Luqman, surat Luqman. Luqman itu surat ke-31, ayatnya 34. Allah bilang minasyaitonir rajim, inna Allah amidahu ilmu sa'ah wa yunazil bait wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri mata kasih turunan wa tadina subiai adil. Nah, mungkin Allah alimul khabir. Itu 5 kunci kebaikan. Jadi termasuk Ramadan itu syahadat, tapi kontennya, isinya itu adalah doa sebelum puasa itu apa? Kebaikannya apa? Biar Allah berani mengundurkan dirinya untuk jadi makanya saya pertama Allah puasa itu kamu tidak tahu tentang waktu. Ini yang pertama, waktu itu salah. Seperti hari ini alhamdulillah kita masih hidup kan ternyata tadi
Cek bangun tidur, sehat. Gimana doa bangun tidur ibu? Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau mau tidur, Allahumma barik lana. Kalau akhirnya bergawe, Allahumma barik lana. Mesti coba mulai sekali ngomong. Dungannya pada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya pada mengamalkan bahwa ilai musuh. Jadi doa bangun itu keren banget. Gusti Allah, terima kasih ya telah menghidupkan saya sesudah mati sementara. Kalimatnya itu mati sementara. Dan saya pasti kembali itu loh konsepnya. Kenapa mati sementara? Karena orang tidur itu mati. Surah apa? Az-Zumar 47. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menghubungkan antara tidur dengan kematian itu Az-Zumar 42. Firmana minha dalam tidurmu aku saja Allah itu aku pegang. Aku lepaskan nyawa itu kalau belum sampai saatnya, tapi aku tahan nyawa itu kalau sudah sampai saatnya. Kenapa? Kita pakai yang Al-Munafiqun 11, Bapak. Al-Munafiqun 11 itu alasan utama kita mati dan tidak itu Al-Munafiqun 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yu'akhiruhu nafsan idza ja'a wallahu khabirun bima ta'malun. Tidak aku akhirkan nyawa itu kalau sudah sampai waktunya. Hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha. Jadi di sini jelas awal ideologi kalau itu masih hidup itu bukan karena kita penting. Kita masih hidup itu bukan karena kita didukung oleh Allah sendiri. Bukan rasa terus lebih kita itu masih hidup itu karena alasannya satu, belum sampai pada waktunya. Saya terakhir kayak gini tuh ada yang progres. Kalau cuma mau tidak usah usah, belum pernah paksaan itu lah. Dulu kan kalau saya pintar ya mati, saya bodoh mati, saya pejabat mati, yang rakyat mati, saya buruh mati, saya kelompok. Kalau saya punya sempat, semuanya alasannya apa coba kita mati? Apa yang saya pintar mati? Saya pintar motor-motoran, yuk mati. Dia itu, dia mati. Kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita menjadi apa-apa karena siapa-siapa itu karena kita nilai besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita hidup mati itu kan biasa. Surah Al-Anbiya 35 atau yang sudah sebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa rabbukum bisa diwakili dikata wa ilaina turja'un. Setiap nyawa pasti mengalami mati. Aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan supaya kamu kembali kepada Allah. Makanya ketika bangun tidur itu istimewa. Kita bangun tidur itu miracle. Kita bangun tidur itu keajaiban. Tapi karena kita sering bangun tidur sehingga seolah-olah bangun tidur itu bukan sebuah nikmat, menjadi biasa-biasa saja. Makanya kita harus kaji gitu. Nah akhirnya apa kita bangun dari tidur yang kalimatnya adalah karena ketika kita tidur nyawa dipegang oleh Allah. Ada orang yang sudah dipegang karena waktu dulu dan di akhirat itu kan lain di terpautnya berapa? 1000 tahun. Sudah asal jadah ayat 5 Al-Qas 47. Yudabilul amra minas sama'i ila ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu al-hasanati bima ta'udun. Urusan langit dan bumi urusan aku hitung urusan akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi satu hari di akhirat sama dengan 365.000 hari. Itu dibayangkan. Jadi dunia itu kan kafir. Akhirat itu penting. Kita punya umur 100 tahun loh itu. 100 tahun loh ini. Konten lagi daerah di Kotorono, daerah ini. Ini pokoknya Kotorono. Itu ada nggak yang sekarang usianya 100 tahun masih hidup? Ada nggak? Ada nggak?
nggak? Ada nggak? Ada. Betul-betul tentu saja ini perkembangan. 100 tahun masih hidup ada di sini. Nggak ada. Mau satu kecamatan Muhyiddin, asli Muhyiddin. Nggak ada kok yang di atas 98 tahun itu. Sisanya di Mati ini di atas 95 tahun sudah nggak ada. Sama pulau terus dobo yo. Biasanya pulau terus mati. Jadi sisanya pulau terus kita 65 yo. Pangkal mas. Nah, kira-kira itu makan hari. Kira-kira bapak itu posisi di mana di kehidupan? Asal, luhur, atau balik? Jauh lima ya. Asal, kalau Ustaz kira-kira di mana itu? Oh, manggil dulu ya. Harus mati saya kalau manggil saya yo syukur lah. Ya enggak lah. Kalau saya, kenapa saya mengatakan bahwa waktu itu ada yang dipegang Allah di malam hari karena perhitungannya berbeda. Nah, kalau di Jawa ada mengatakan mengenai tondo-tondo. Teman saya siapa itu? Tidak ada apa-apa itu nyapu. Satu rumah itu bisa kursi banget. Ibu nanya waktu itu, dari mau ikut nyapu. Siapa tahu nanti sore akan tahu. Asal tahu asal itu meninggal. Dia bisa ngomong saat ngomong pulang. Masuk nyapu. Sebulan ya, jadi gitu kalau besok-besok pagi ketemu orang nyapu. Nanti dibisikin yuk gue sore mati saya kondo soal perusahaan tapi nanti kalau bangun tiga hari ini lalu ngaji ini loh ya saking kerennya kita maka Allah sampai menghargai orang yang suka berbuat baik itu di surat Al-Fatir kalimatnya tak coba terakhir Allah bilang inna syaitanir rajim sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatun adani yaqulunaha yuqalu biha ashabirohim dan biwaluha walibasu fiha. Misalnya itu berarti ini orang yang bersedia berbuat baik atas izin Allah. Wah itu insya Allah saya tahu Bapak Ibu itu sudah acara malam ini banyak. Masih pengen hijau, masih pengen senang, saja ya, masih pengen mancing, masih pengen berubah, ada yang pengen pilih cucu, masih suatu ya, di rumah aja yang batal aja progres, tapi tetap makan, dia turun masjid. Siapa yang tidur di masjid, pahala kali 47 kali lipat. Nah, jadi kalau dia tidur, ojo itu makomnya paling tinggi. Sama saya tidur di masjid, pahala kali 47 kali. Habis dibayar, aku ujian. Kenapa tidak uji? Maka Allah mengatakan, sapi berbicara ini aku setia orang kayak gini. Orang yang meninggalkan kepentingan pribadi untuk Allah SWT, makanya dia bersih langsung bisa beliau. Itu nggak main-main ya. Jangan menanggapi yang dulu nama itu. Kamu semua tak masukkan dalam surga yang pertama. Yang ada apa? Ada air, ada janari kawin, ada air mancur yang sangat indah. Di situ apa? Yuhalau biasa birokin dari baru dihiasi dengan baru batu-batu mutiara. Boleh dikasih film lain baju-baju dari surga. Pokoknya itu loh. Bisa banget di pokoknya orang apa? Rapor. Oh itu jadi kalau hati. Kalau kali ini memang beda lagi yang 115. Bapak kan apa itu? Orang soleh itu apa? Sabikun bil khairati biidznillah. Dari tawal kabir itu disilakan. Tapi kalau ini wa yusari'una fi khairah. Wa ulaika minas solihin. Orang yang bersegera berbuat baik atas izin Allah
adalah orang soleh. Lalu ini dijanji oleh Allah. Kalau tadi kan jangan ini. Coba kalau yang ini dijanjikan di Al-Baqarah 25. Kalimatnya kan terkenal ini. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang sampaikan berita gembira Muhammad kepada orang-orang di Al-Muhajirin dan sekitarnya. Kita tambah diri loh, yang iman amal saleh, sing saiki bedo ngaji, ono sing selonjor, ono sing sedekah, ono sing rende-rende. Kowe kabeh kalau surga yang mengalir sungai di bawah. Bukan keren. Kalau di Al-Fatihah itu Bapak dihiasi dengan mutiara. Kalau di Al-Baqarah itu dijanjikan buah-buahan yang istimewa sama roh. Makanya kalimatnya jadi beda. Ulama rizqu minha min samaratin rizqan qalu hadza nadir rizqan qablu untuk di mutasabiya walahum fiha aswajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Orang yang soleh masuk surga. Aku beri sama roh buah-buahan yang kamu impikan ketika di dunia dan istri-istri yang suci. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Masya Allah. Jadi artinya dengan kita hadir saja Allah sudah ridhokan. Kehadiran kita itu bagian dari memanfaatkan waktu karena kita masih hidup. Oke, sepakat ini alhamdulillah. Ayo ini ibu-ibu. Bahasa Inggris ini loro yes atau no. Nanti kau tekan dalam di tekan ini punya ngaji yes. Yes. Kau tambah semangat yes. Lipat orang. Tapi kita yang mengaji ini bahasa Inggris atau besok punya ngaji yes no. Bahasa dong. Oke, ini di sini. Berarti kita membuat ketapaan yang akan dipertahankan di masa itu ketapaan di sini surat Al-A'raf 172. Ketika janin kita itu sudah sadar bahwa alas kubiro bingung kalau bala sahibna. Apakah kamu yakin aku adalah rohmu? Mau kamu bersaksi? Nah, itu artinya tanpa jeda. Artinya begitu ditanya, oh mau rohmu? Gitu. Artinya anak yang lain itu fitrah yang menjadikan dia itu majusi, Nasrani dan Yahudi adalah orang. Makanya kalau ada anak itu kan orang belum balik kok mati, sudah agama apapun. Tapi kalau sudah dewasa, nah urusannya jadi beda lagi. Urusannya harus mati dalam keadaan iman dan Islam tanpa sesungguhnya. Beda, makanya sekarang kita masuk di fase kedua. Nah, puasa itu di fase kedua. Karena apa? Di sinilah tempat yang menentukan kita akan masuk surga apa. Itu gampang. Lalu tugas kita apa? Nah, oke. Sebelum itu kan pindah dari alam terakhir ke alam dunia. Ini yang ibu-ibu yang berperan. Ibu-ibu itu masuk surga, mati syahid karena ayat ini. Kalau itu besok ayat apa miliknya ibu? Ayat yang membuat ibu masuk surga itu surat apa? Wah, iya dong, harus semangat. Al-A'raf 15. Al-A'raf 15 itu ayatnya ibu-ibu. Perjalanan masuk surga itu iso mati saya karena Al-A'raf 15 karena ibu-ibu harus maju. Semua kan Pak Bambang. Ya, cara aku video barang. Ayo sekarang apa enggak? Di situ. Ini ayatnya ibu apa? Ya, tahu aja ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa wasaina insana bi walidayhi ihsana. Kama lakum kurhau. Wa
sempurna, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Hatta balagha asluhu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi anzidni apa. Wajib taat pada ibumu karena satu hafalatku umurmu mengandung dengan susah payah. Sampai Allah mengatakan umurmu itu saking menghargai ibu itu sampai mengatakan hafalatku umurmu mengandung dengan susah payah. Mengandung kan ribet banget gitu begini. Anak-anaknya ngaji melu adus, halo masak, halo PKK, halo senam, halo piknik pakai sepuluh kelinci, halo sepuluh kelinci saya lupa baca-baca. Melu terus makanya disebut kurban. Dua, wahab bahwa orang umum melahirkan dengan susah payah. Itu melahirkan kan kalau mati-mati saja. Dua ya ketiga. Wa bisol salah satu menyusui sampai 30 bulan itu loh yang keren banget. 3 hal yang dimiliki ibu-ibu tidak dimiliki bapak-bapak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya Rasul itu bukan untuk ini sinta ibu-ibu. Siapa lagi? Ibu-ibu. Siapa lagi? Ibu-ibu. Siapa lagi? Ibu kita 3. Bapaknya kita alhamdulillah. Ibu-ibu di sini sudah ridho. Ya, ibu-ibu kita kok kali sendiri. Ngomong itu loh. Ibunya berapa? 3. Bapaknya berapa? Aplok sandal. Tapi istri itu memang harus kalau satu namanya istri, kalau 2 namanya istri, kalau 3 namanya istri. Jadi itu harusnya kelihatan di sini itu kelihatan. Kalau ibunya itu kelihatan setia. Kalau bapak-bapak di sini itu kelihatan masalah jasa tekan. Biasanya pada aku, saya juga sama dia pimpinan, guru besar, profesor, dia ngomong dia. Apa salahnya nanti? Nah kemarin itu saya itu nikmati masalah kaos. Di rumah itu kan bapak itu kaos saya membeli satu lama, satu bulu-bulu tinggi, itu kan banyak gitu loh. Kami di rumah mencuci mobil loh. Saya selalu marah. Jangan dipakai. Perawan dulu. Saya bilang aneh deh. Malu loh kalau itu pakai kaos. Ini dalam rumah. Apa lesu? Saya ke kantor itu dibuka. Dikencingin kucing bareng, mahal tenan saya, kan aku rawani. Akhirnya dia dosen gajah mada, profesor juga, kan di gajah mada, ada yang apa? Saya cuci kok, pakai baju rinso gitu, jam 11 akhirnya tak pakai lagi, kesayangan ya gitu kan ya. Lalu saya itu jam 1 pulang. Biasanya kan dia jam 4. Gunakan itu mulai ya. Jam 1 pulang saya sudah pakai baju saya ya. Dari loh kok dipakai lagi? Dari cuci kukus wangi. Dia nggak orang suka bu. Buyan ini sebulan ini saya gunting. Makanya sekarang musuhnya kan mikir masuk itu. Makanya aku ya masih jiwa itu cukup nih, masih jiwa ngomong ini, menjadi ibu pangeran. Tapi kan masuk surga. Karena kalau saya lihat lagi, saya tuh masuk ke sini tuh belum. Tapi begitu lihat ibu, hati saya tentram. Karena ibu sini ternyata wanita surga, calon penghuni surga. Wajahnya itu lembut.
mesti kalau begitu ya kata rapi, menundukkan kepala. Kalau ngomongnya mesti kalau minimal. Sekene, iya. Masih diamuk dan tidak kedua. Ya ini masalahnya yang kedua ini. Kita pendek, tapi menentukan selanjutnya. Surat anak jum, kita pakai anak jum. Anak jum itu 39:40 Laisal insani illa masalah. Allah itu akan membalas apapun itu sesuai apa yang diusahakannya. Kalau ayat 40 Allah mengatakan Zuro, itu Zuro itu apa? Dipertimbangkan. Ayat 41 nya ada jazabul mawafah. Apa jazabul mawafah itu? Akan dibalas dengan sempurna. Bagaimana cara membalasnya? Di alam belajar. Jadi alam yang ketiga, kita sepakati alam belajar. Setelah itu di padang masa. Setelah itu ada di surga. Jadi ini yang merupakan adat kita. Orang berapa itu final mungkin bijak. Oh ya, kita sepakati di sini ya. Tapi perjalanannya ada di sini. Di saat inilah kita apa yang akan diterima amal baik dan diampuni dosa. Ulai kaladi akan membawa asal kami luar dan raja berkat sekalian di ashabil jannah. Dokter si nanti kami madu atau 16. Siapa penduduk surga itu kalimatnya begitu ya. Siapa penduduk surga? Jadi kita oleh bangga kalau 16 itu. Siapa penduduk surga? Orang yang tidak neraka 15 diterima amal baiknya diampuni dosa. Nah konsepnya itu dua itu. Asal atau berikan itu diterima dosanya diampuni. Kenapa? Karena ini yang dipertanggungjawabkan. Sehingga karena ini dipertanggungjawabkan maka atasnya setelah ini. Nah, kenapa kita berpuasa? Bersusah-susah berpuasa, bersusah-susah untuk tidak makan. Karena kita ingin mendapatkan balasan di sini, di alam bawah dan di akhirat. Jadi dicatat karena dicatat sebanyak-banyaknya. Menjauh bahwa itu benar-benar kitab kita berapa lembar? Kitab kita berapa lembar nanti dihisap itu? Dihisap kan di pada baca sampai surat Al-Jasiyah di Al-Jasiyah itu surat ke-45 ayatnya 28-29 itu tentang hisap di pada bahasa. Maka pulau umatin jasiyah, pulau umatin itu kalimat kita bilang aliyah umatin jasiyah untuk malu. Semuanya akan berlutut menunggu kitabnya itu. Nah kitabnya itu sudah diingatkan di surat Yasin. Yasin itu surat ke-12. Apa dari Yasinnya? Inna na'nu ilmauta wa na'nu ma'ubamu aksaruhu nasai'in asoyinahu fi imami mubin. Sesungguhnya aku yang menghidupkan orang mati. Jadi setelah itu ada hidup kedua itu ada dan itu tokoh ada di Yasin 12. Sampai bisa mengatakan, aku yang menghidupkan orang mati ini karena aku muhil mau. Jadi nanti kita mati lalu dibangkitkan. Dan dibangkitkan itu apa? Untuk dimintai pertanggung jawab. Maka Allah SAW bilang dan aku catat amal perbuatan itu tersimpan di laut. Jumlahnya kata Rasul 33 lembar sepanjang mata panjang di padang mahsyar. Pada masa berapa luasnya? Bumi langit jadikan satu dibalik tulang padang mahsyar. Bumi Allah sebelum itu Allah sampai palagan kami sampai cuma itu baru palagan sini dan bumi. Penjelasan haji umroh sekolah sejauh dia sumpah berat sama tekan sukses. Saya itu kalau haji itu kan ikut pemenang gitu. Jadi pembimbing dia Pak saya. Nah, saya kan tidak boleh ikut KPI lah. Saya PNS kan tidak boleh bimbing. Tapi saya haji diri, umroh diri, harus sekali kalau pertemuan muslim, Pak Ustaz. Gitu. Saya kan bisa mencetak dulu. Karena surga juga, makanya ketika
Saya di sana untuk juara, untuk studi itu bilang, loh, aku di sini loh, di rumah apa? Nanti malam yang belum ibadah dibimbing kita, belum dipaniki kok. Nah kan kalau kita tak lihat itu sebenarnya yang tercecer loh. Ada yang diare, masih masuk angin, dia masih belum duit rasotong. Ada yang lupa namanya, mungkin tak tahu juga sih. Nanti udah jam 10 malam itu ada saya di Ustaz, nanti malam di lobi jam 10, Pak Ustaz jangan ibadah dulu. Apalagi yang awal pada itu, nah seperti kayak gitu. Akhirnya telepon begini jam 10 itu, Sokabila, Asia, Mutazah, wes komplit. Kopi ini kan mana-mana, musik mana, musik hijau, musik biru. Yang saya semua. Akhirnya berjaya dapat tahu itu, berjumlah itu koyo pau. Tuai yang itu, maka di sekolah, di situ itu, nah ini masalah muncul. Kalau yang buruk berpindah nih, kalau mau berapa lima, kurang cecet, tapi enam miliar yang kayak gitu, saya ada di sini mau. Nah, Pak Ustaz itu ada tambah 14 jadi oke itu. Oh, ada satu sakiku itu keren saya. Jadi bagi yang mau haji, hati-hati kalau saki. Apalagi musim macet, mesti ketegang jadinya. Apalagi pas belok, kuncinya satu. Kalau ketinggalan pembimbing, jadi kan berdiri di mana? Kan ada lampu hijau, lampu untuk berlari kecil kan ya. Kemudian duduk di situ pun menenggai, rasa golek-golekan. Makanya saya golek kok bimbingin. Logo apa itu? Alhamdulillah adalah yang hadir dengan kira ketemunya sih di mana sana. Pak Ustaz kok bimbing kok tersesat? Sesat itu webel lah dia. Sih bisa nih, itulah. Terus saya tahu Pak mereka kan dari Wong Yojo paling sering tersesat. Kesalahan orang Jogja itu apa? Kuliah Yojo, pulau Medan, Salon itu. Mesti bingung kalau ada perapatan tingkat-tinggi orang bisa. Pak, saking budian. Budian, betul. Nggak hotelnya budian. Pokoknya ngomong kali-kali kurang oke, kita memberi. Jadi sekarang kita ada di sini menambah kebaikan mengurangi mulai apa yang ngaji itu paling efektif untuk apa? Menggugurkan bisa kecil itu habis ngaji. Atau di kalian aturan muslim orang yang mendatangi masjid taklim lalu dia mengamalkan ilmunya maka apa kaki-kakinya jadi barokah, kaki kirinya jadi mahfirah, kaki kanan menambah pahala, kaki kiri menghapus dosa. Ini berapa lama kaki dari rumah? Persiapan. Kok dihitung makanya nanti supaya badan jangan langsung pulang. Berarti kita saya dulu awal, dulu kan nanti dulu pulang ribu umur 12 iklan aktivis. Kita kan ini jalur itu oras dua barang siapa yang belajar sesuatu kalau ilmunya siapa akan belajarnya satu level satu ini. Barang siapa yang belajar sesuatu siapa belajar dari sisa api neraka. Barang siapa yang belajar sesuatu kalau dia mau dari ikhlas diudahkan melalui jembatan siratal mustaqim. Saudara amin. Itu terus. Jadi sesuatu dengan mengaji diamalkan dimudahkan melewati jembatan siratal mustaqim. Amin. Dihindarkan dari sisa api neraka. Amin. Kaki kanan jadi barokah, kaki kiri jadi mahfirah. Amin. Amin.
Itu lalu apalagi menjadi kekasih Gusti Allah. Yufiquna Allah itu terkait majelis ada tiga. Satu orang yang mendatangi majelis taklim, dua majelis Islam, tiga majelis walimah. Satu majelis kalian di situ dibicarakan tentang ilmu. Makanya nanti ada kultum, dia tahu apa teman-teman, ada kuliah umum, ada menjelang berbuka. Itu majelis taklim. Itu jadinya orang udah usul itu setok banget kepada orang-orang yang mendatangi kampung surga majelis taklim. Maka disebut yuhibbuna Allah, jadi kekasih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Majelis Islam. Majelis Islam itu apa? Majelis perdamaian persaudaraan, silaturahmi itu juga gitu. Nanti kalau Ramadan mereka kalau momentumnya itu esok subuhan, dia kuliah subuh, kemudian sore ada berbuka puasa, untuk mahrifat, untuk isya, ada kultum. Dia benar setelah isya orang kuliah tujuannya nanti baru pakai. Nah ini majelis Islam, perdamaian, tapi persaudaraan, masya Allah. Yang ketiga, majelis walimah. Walimah itu apa? Makan-makan. Majelis makan-makan untuk bersyukur Allah itu disertai bisa Rasulullah itu kalau kodok dari kodok dia mesti boleh pedus, boleh takbir. Lalu kalau ditumpuk namanya wakimah, yaitu makan-makan sebagai rasa syukur. Nah malam ini kan tiga-tiganya dia benar majelis taklim, majelis Islam, majelis walimah. Jadi kemudian saudara senang juga. Di sini apa kayaknya ulama awal tak ngomong apa kayaknya ngomongnya bahwa roti dia ngomongnya ring dia salah satu nah, di Jawa ini pengajian. Oke, tiga. Sebenarnya orang paham, pegel, cuma ngantuk, baleni sing penting, orang paham, pegel, ngantuk, bila kepetuk rapok, orang dia nyatane orang nyatane Facebook jadi itulah, nah ini dihitung berapa jumlahnya. Kalau Ramadan keren banget ibadah sunnah jadi wajib, ibadah wajib berapa 70, 700 baca Quran satu huruf satu bayat kali 10 kali 70. Besok kalau dibagi itu terus yang mana sampai 7.000. So masih ketemu waktu sahur, maka dia akan doanya tidak tertolak. Siapa yang di bulan Ramadan itu sholat tarawih sampai gitu kan, imam menyelesaikan sholatnya, maka dia akan mendapatkan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sing tarawih seolah-olah dia sholat semalam subuh. Keren. Makanya ini orang bahwa kesembuhan Ramadan itu. Kalau saya kan mazhabnya lengkap ya, soalnya saya itu punya kebiasaan. Nah, tempat pertama itu biasanya ayat yang saya sukai. Karena Dawi Rasulullah bacalah ayat yang kamu sukai. Misalnya yang pertama saya malam ini pengen akhir satu bab atau apa. Nah, kalau saya pengen hari ini kan berarti satu bab saya bagi 4. Nanti 4 kedua baru juz 30. Lalu yang ketiga kan witir, betul ya? Nah, saya datang nih sama sini. Waduh, jadi Ustaz kalau waduh, masa aku ini suci. Nanti santai wae ya, Allah. Ayat
jalan minggu aku pengen akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasna kita alladhi yastafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Terkas durine rasane suwi. Kalau aku kayak dulu jajarin menambahin Pak sesuk pindah masjid aku ya mulai tak cedis maksud ya nah sekarang saya ikuti jamaah Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kautsar pakai jamaah yes nah ini sedot tidak jangan saya sedot tidak biasa ini apa? Biar ojo tuh, nanti dibisui ya padahal sholat subuh berjamaah seperti sholat sunat semalam subuh, masya Allah itu keren Ramadan. Artinya kita itu diberi privilege, diberi keistimewaan. Hari biasa saja dikalikan 700. Surat Al-Baqarah ayat 291. Setiap kebaikan, saudara jariah dipilih 700. Seperti butir pagi di tanah, kalau jadi 7 batang, setiap batang dari 100 butir, satu kebaikan akan 700. Bulan puasa, seperti seperti malam ini, satu dosa dikalikan 1. Makanya Allah SWT potensi masuk surga harusnya tinggi. Tapi kalau ada solusi mengasih sisi, kau bisa itu, mami belum ada. Ibu bapak pahala yang saya 28 kali. Nah, saya itu semalam syukur orang dulu ini untuk ganjaran sampean. Mana sih gue? Itu ya. Itu nanti sudah yang di sana sisi. Satu tadi malam ini dengan orang mudahan. Aku lihat makan di sisi itu. Paginya cukup berdiri jalanan di kebun ketemu temennya sisuk makan dia suruh boro. Sejak 5 orang berarti di sini 6. Waktu ngajak salaman di sini 11. Lalu pas salaman menuju di sini 16. Sampai sini ya pangkat 17. Ketemu orang 10, 20, 7. Ya salaman di 10, 30. Kan benerin 38. Yang 5 diajak 40. 43 kali sudah Pak. Ini fakta Ramadan bisa kalian pada jadi luar biasa. Dosanya dari malam ini cuma 3. Ada dia, cici merasa sakit lupa, sakit lemah. Jadi ya sudah tanggung. Awalnya yang berulang dulu sesuai permanen. Anak lucu kan kami bapak-bapak. Nah ibu mulai sudah sampai lucu itu ya pas mulai kantor orang dulu dengan nyari mangsa. Nah, saya itu
itu barang aku. Jadi yang lagi di 28 itu Ramadan tambah. Malah bisa terjadi ada kultum supaya apa jihad. Ramadan ini jihad. Surah apa? Surah Al-Baqarah 218. Surah Al-Baqarah jihad dari surah An-Nisa ayat 100. Ini semua tentang jihad. Bapak ibu haji bisa pilihlah ya cipilah di rohman pasti rawasa Bapak yang mencuri bayi uhajiran dilakukan wa rasulihi rumah dari kuhul mau atau ma'asyarahun Allah wa kana ma'ibau rahim. Barang siapa yang siap dan bisa akan dikuatkan hidupnya jika rezekinya dicukupkan. Kalau kamu mati, aku berikan pahala yang sangat banyak karena Allah itu maha pengampun maha. Itulah namanya jihad. Jadi orang puasa itu diingatkan jihad syar'i itu tanda orang beriman ya alladzina amanu wa dini wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Jadi hari Bapak Ibu itu di Ramadan jihad. Al-Baqarah 219. Kenapa? Karena kita ditanya di Al-Baqarah 219. Amhasibtum an tahlul jannah. Apa kamu mengira kamu akan masuk surga? Itu pertanyaannya. Sebelum kamu teruji dengan guncangan-guncangan zat-zat, dengan apa? Dengan cobaan, dengan apa? Kesulitan, dengan kefakiran. Kalau kali Imran teruji kamu sudah boleh setelah sampai sini ya. Di sini tujuannya saya satu-satu. Lalu harus lebih. Apa sekarang pun mau ambil? Boleh. Harus juga. Pokoknya aku. Kalau lepas komennya sampai sebenarnya ada. Jadi gini. Hari itu alhamdulillah belum. Ini benar-benar loh. Pertanyaan itu ayat kemarin disebutkan hasil itu dan amal jaga. Apakah kamu mengira kamu sudah masuk surga? Ini loh pertanyaannya. Karena ada satu masuk surga. Sudah merasa layak masuk surga. Atau surga. Akhirnya sampai kalau dia mengatakan pada saya, kalau Ustaz tidak ikut kelompok saya, tidak akan pernah masuk surga. Saya bilang, oke. Kok oke Ustaz? Aku bilang suatu. Berarti surga beda. Kenapa sama ini oke itu seperti ini? Yang sudah masuk surga sekarang baru satu. Kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Rasul saja mau masuk surga sama dengan Rasulullah. Orang selesai dihisab saja nggak bisa masuk surga karena kuncinya yang bawa Rasulullah. Bagaimana mungkin orang sekarang? Orang sekarang Nabi bukan, Rasul bukan, ulama bertanyakan itu cuma padahal kalau surga 2000-an sudah. Sekarang 2000 penting terkenal. Maka setelah pengajian ini jangan sampai 8.000 sebulan. Jadi sekarang kita dituntut oleh Allah mau masuk surga, jihad dulu. Mau masuk surga, tunjukkan kesabaran. Belum sabar, belum jihad, terus pengen masuk surga. Dia nggak apa-apa pengen Ramadan kita masuk. Maka dari itu monggo siapkan semuanya karena waktunya pendek. Ya kalau kamu bukan ketemu Ramadan nanti, ya kalau masih jualan nanti, kalau besok bulan jadi ya yakin seminggu lagi kita masih hidup. Ayo sekarang tunjuk jari saya yakin besok pagi kita masih bangun pagi. Lalu saja kalau mati 5 tahun tugas, saja kalau tidak akan pernah mati 10 tahun lagi, manusia raja apa dikritisi, apa diorek, seolah-olah dia yang paling suci, seorang bersoh. Semakin orang semakin sering bercerita panjangnya, semakin sering bersujud,
maka semakin tawadhu. Jadi kalau ada orang yang percaya baru, itu sudah mati. Makanya ketika sampai di sini, Masya Allah, lo itu kangen. Jadi kalau punya sekolah itu orang berbeda, alhamdulillah. Jadi kalau ibu bapak sih nikmati. Dibuat meriah lah, rasakan protes, hentikan latihan mengendalikan diri. Saya ngomong pinter ya harus rendah hati. Saya cuma ngomong apa jajal, poso kok temen terus senangane debat, biarkan ada yang salah itu lumrah dibenarkan dengan cara yang baik. Nah, ngomong kira-kira ngisrof meneng baik, le ngomong lirih-lirih itu sejenenge poso. Poso isine debat, ibu-ibu bar poso iki mesti debat, nyaur sik apa? Nyawar sik. Ya bener itu orang sing isine ketemu ustaz nyawar sik mantep. Sing ketemu nyaur sik mantep langsung kesek. Sing bener yo nyaur sik. Wong jarene ustaz kuwi sing wajib duluan kok, yang sunah belakangan berarti nyaur sik bar kuwi ge nyaur. Sing alirane nyawar sik yo mantep. Ora nganggono kotorono. Orang sing bener ki nyawar sik karena nyaur itu sampai Ramadan berikutnya. Mergo ibu soem maka nyawarnya tidak habis, maka nyawar selesai baru nyaur. Apa itu berdebat ujungnya orang nyawar orang nyaur. Mengkokean debat. Maka dari itu pesan saya itu aja. Jangan pinter kabeh. Yang namanya muamalah, yang namanya khilafiyah harus ada yang namanya space perbedaan. Harus punya ada ruang untuk merasa berbeda. Ketika ada orang yang berbeda, jangan serta-merta mengatakan kita paling benar, sekondo sapa sing benar ini siji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bukan rasul, potensi salah pasti ada. Pada ojo montok. Latihan puasa itu kudune omong ora omong itu lho sejenenge puasa. Kudune ngisro dadi ra ngisro. Aku paling bener sekondo sapa. Hentikan yang kayak gitu. Aku paling bener sekali dibalik aku sing salah. Oke? Mulai hari ini menjelang Ramadan kalimatnya diubah. Saya yang salah. Saya yang dolim. Al-Baqarah 35-36. Nabi ada saya dolim. Kalau penjenengan tidak mengampuni saya, kula dadi yang rugi robana dolamna angkusana wa ilam ta'filan dan seterusnya. Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala minad dzalimin. Jadi menutup saya mulai hari ini menjelang Ramadan kalimatnya saya yang salah. Oke? Dibalik saya muni saya sing bener hentikan. Berarti Anda gagal untuk berpuasa. Mengatakan dirinya salah, dirinya banyak dosa. Wah itu keren. Nanti Ramadannya mesti keren. Ini nak dulu kayak orang kota sesungguhnya. Aku sih paling benar, aku sih paling soleh, aku paling beriman. Wassalam. Stabil gitu namanya. Keras kepala. Yahudi. Ya maka dari itu besok ibu-ibu mulai besok pagi dicoba ya. Merasa bersalah, oke? Berapa aduan menangan sampai. Ini kalau orang merasa gosip ibu yang piye, aku ini kesel, memplok ya. Bapak yang muni, ya aku salah. Ini piye to, bocah ora sinau iki karepne piye to ibune? Piye? Aku ki yo capek, Pak. Nyalah kowe bae, bocah ora sekolah yo kowe barang. Yo. Tapi mulai besok pagi semuanya berubah. Ketika suami mengatakan, ini piye to kok gosip bae? Aku sing salah, Pak. Ini kok anu to tengkel to, aku sing salah, Pak. Ini kok bocah-bocah raksi apa? Oh, Pak, aku sing salah, Pak. Pokoke omah kene iki sing elek-elek, aku kabeh, Pak. Mau dicoba ora? Ora ikhlas. Paling suami komentarnya siji, kowe iki liwat jaratan ngendi. Oh, misalnya demikian istiwa 2 menit. Kesimpulannya kan itu sudah sudah banyak ilmu tentang Ramadan. Yang penting adalah dibalik saya yang salah, saya yang tidak baik, saya yang banyak kekurangan. Sudah itu dikurangi, pasti hidupnya
nyaman sekali. Tapi kalau Anda masih mengatakan saya benar, baper Anda. Oh, raiso itu. Kulo ini nggih kulo sing salah. Iki ngene-ngene wae kok nggih monggo. Kulo sing salah. Wis nyata wis tau seneng banget karo kowe iki. Swarga bus kan gitu ya. Mulai kita coba ya perdebatan yang khilafiyah dihentikan. Biarkan pengurus yang menentukan, biarkan ketua takmir atau pengurus yang menentukan. Kita samina wa ta'na. Buat space perbedaan, oke? Buat ruang untuk berbeda. Itulah ujian kita di bulan puasa. Tak wae posone dengan wis pikir sing wangi iki sing merasa bersalah dulu. Sing rendah. Kalau itu sudah lolos, TOP DGT. Nanti ketemu di surga. Saya sudah di WA mereka bulan masalahnya. Jadi surga untuk klaster Al-Muhajirin dan sekitarnya sudah siap. Nanti tinggal, nanti paling depan nanti besok Pak Ketua mau ngomong. Pak Ketua Takmir, nanti paling depan. Pulau tak boleh juga lupa Bapak. Malah ini soal udut. Ya Pak Bapak, boleh apa ya? Sebenarnya swarga. Ternyata nyopir bagiannya. Oke, demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi kita, panjang umur sampai ketemu bulan Ramadan, sehingga kita punya chance yang besar untuk menambah kebaikan dan mengurangi dosa. Semoga Allah meridhoi. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat sambil qari da'wan ya fajr hajat rabbi firli wa walidayya wal khamru maqam malu bayna sigara rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami. Jauhkan kami ya Allah dari cobaan dan musibah. Sekiranya kami tidak sanggup mengikulnya ya Allah. Ya Allah, kami bermohon panjangkanlah umur kami sehingga kami bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Seandainya Kau hentikan hidup kami, kami bermohon matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka wa ajib lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kesempatan nanti saya pamit, Bapak Ibu monggo kalau mau jadi ke utara Pinara. Jadi silakan ibu-ibu mampir, jangan lupa bawa kaset. Rasa kosong. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken matur nuwun dhateng Ustaz Profesor Dr. Haji Agung Budianto MPhD ingkang sampun paringan siar. Mugi-mugi saged dadosaken lan ilmu kangge kula panjenengan sedaya. Amin. Sebelum Thank you.